Perkenalkan, nama saya Theodora Caroline Patterson dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan pertempuran Bandung Lautan Api. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang peristiwa Bandung Lautan Api dimulai dengan kedatangan pasukan sekutu pada 12 Oktober 1945. Waktu ini adalah beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Tidak hanya itu, kedatangan tentara sekutu ini juga hanya berjarak hitungan hari dari dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Kedatangan tentara sekutu ini tergabung dalam AFNEI yang baru saja memenangkan Perang Dunia II melawan Dainippon Jepang. Muhammad Uli Purwasatria menjelaskan bahwa kedatangan pasukan ini pada mulanya hanya untuk membebaskan tentara sekutu dari tahanan Jepang. Di samping itu, mereka juga mengantisipasi aksi amuk massa oleh orang-orang Indonesia terhadap orang-orang yang dianggap pro-Belanda. Akan tetapi, Belanda justru membonceng pasukan sekutu dan berkeinginan menguasai Indonesia kembali. Pasukan AFNEI yang membonceng tentara Nica dan pasukan sekutu ini mengultimatum rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjata yang sudah direbut dari para tentara Jepang dengan batas waktu sampai 12 November 1945. Lalu yang kedua ada proses terjadinya. Tentara Inggris yang datang terdiri dari orang-orang India dan Nepal dari Brigade 37 pimpinan Kolonel MacDonald. Mereka datang dengan membawa senjata lengkap, kemudian menuntut senjata api yang berada di tangan rakyat Indonesia untuk diserahkan. Tuntutan pertama dari tentara Inggris tidak digubris oleh para pejuang. Dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia, orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kem-kem tawanan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan. Akibatnya, bentrok senjata antara Belanda dan TKR pun tidak dapat dihindari. Alih-alih menerima tuntutan penurunan senjata yang diimbaukan kepada rakyat Indonesia, TKR bersama Laskar Pejuang justru menyerang tempat kedudukan Inggris di Bandung Utara, termasuk markasnya di Hotel Savory Human dan Hotel Pranger pada malam 24 November 1945. Menanggapi serangan terhadap markasnya di Bandung, Kolonel MacDonald justru mengeluarkan ultimatum kepada pihak Indonesia melalui Gubernur Jawa Barat pada 24 November 1945. Ultimatum ini berisikan perintah untuk mengosongkan Bandung Utara dari para penduduk dan milisi Indonesia paling lambat 29 November 1945 pada pukul 12 malam. Akan tetapi, para milisi menolak ultimatum dan bertahan di Bandung Utara. Mereka bahkan mendirikan pos-pos gerilya di berbagai tempat. Pertempuran antara pihak Indonesia dan AFNEI kemudian terjadi di beberapa tempat selama bulan Desember. Ketegangan di Bandung terus terjadi hingga akhirnya pada 17 Maret 1946, Panglima tertinggi AFNEI di Jakarta, Letnan Jenderal Montagu Stopford, mengeluarkan ultimatum kedua yang memperingatkan kepada Sultan Syahrir, Perdana Menteri Republik Indonesia, untuk memerintahkan militernya mundur dari pusat kota Bandung Selatan sampai radius 11 km. Pihak TRI di bawah pimpinan Kolonel A. Nasution pada 24 Maret 1946 kemudian menindaklanjuti ultimatum kedua dengan memutuskan untuk membumi hanguskan kota Bandung. Rakyat pun mulai diungsikan dengan gelombang terbesar bergerak melalui rel kereta api ke selatan sejauh 11 km. Warga juga mulai membakar rumah yang akan ditinggalkan. Di samping itu, pasukan TRI memiliki rencana yang lebih besar dengan membakar total pada pukul 12 malam. Akan tetapi, rencana ini tidak berjalan lancar karena pada pukul 8, dinamit pertama telah meledak di gedung Indiskretoran. Pasukan TRI pun akhirnya melanjutkan aksinya dengan meledakkan gedung-gedung dan membakar rumah warga di Bandung Utara. Peristiwa ini yang kemudian dikenal oleh masyarakat Indonesia hingga kini sebagai Bandung Lautan Api. Lalu selanjutnya ada strategi. Strategi yang digunakan ada 3, yaitu membakar gedung amunisi yang dimana terdapat berbagai senjata-senjata serta barang lainnya. Para pejuang mendatangi gedung tersebut, lalu secara diam-diam, 2 pejuang lainnya membakar gedung amunisi hingga habis.
Yang kedua yaitu membumi hanguskan Bandung, dengan mengamankan para rakyat dan mulai membakar satu persatu bangunan di Bandung, hingga menimbulkan kobaran api yang besar. Lalu yang terakhir adalah gerilya atau secara diam-diam. Akhir dari pertempuran Bandung Lautan Api adalah tentara Inggris tidak jadi mengambil kota Bandung karena kota Bandung telah dibumi hanguskan oleh pejuang Indonesia yang dipimpin oleh A.H. Nasution. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.